Di tangan Citra Setio Pratiwi, kaleng bekas yang semula dianggap sampah mampu dikreasikan menjadi beragam produk cantik yang memiliki nilai manfaat. Ya, produk seperti tempat tisu, pot tanaman, lampu tidur, hingga jam dinding ia pasarkan dengan harga mulai dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Kreativitas menjadi kunci bagi Citra Setio Pratiwi dalam mengembangkan usaha daur ulang limbah kaleng yang telah lama ia geluti. Usaha ini berawal saat dirinya melihat banyaknya kaleng bekas yang tidak terpakai, dan ia mencoba berpikir kreatif untuk memanfaatkan media tersebut. Tak disangka, respon masyarakat sangat baik, sehingga Citra semakin mantap menggunakan kaleng sebagai bahan dasar karyanya. Di tangan terampil Citra, dalam sekejap kaleng-kaleng bekas diubahnya menjadi produk yang bermanfaat, seperti tempat tisu, pot tanaman, lampu tidur, hingga jam dinding. Ya, ternyata selain memberikan pelatihan foto produk secara gratis, dia juga mempunyai Jadi tangan Ibu kreativitas. Citra ini memang benar-benar Betul. kreatif ya, Indro ya. Kita Iya. tanya-tanya seperti apa sih sebenarnya Betul. prosesnya dia membuat satu inovasi baru dengan kaleng-kaleng bekas ini. Kita terhubung lagi dengan Ibu Citra, Ibu. Iya, Oke, tadi kita lihat banyak sekali nih karya-karyanya yang memanfaatkan limbah. Ini terinspirasi dari mana dan prosesnya seperti apa waktu itu? iya. Eh, Terinspirasi dari melihat barang-barang di sekitaran rumah, terutama di rumah saya sendiri ya, yang tidak terpakai. Kayaknya kok sayang gitu. Istilahnya dibuang begitu saja, tidak ada nilai jual atau tidak punya fungsi lainnya gitu. Jadi waktu itu saya kebetulan ada kaleng-kaleng bekas, saya coba dulu nih. Padahal udah dibuang tuh di kotak sampah. Memang waktu itu saya sempet dibilang pemulung gitulah istilahnya. Cuman kalau kata saya it's okay gitu. Istilahnya ya memang ini sudah jalannya gitu. Jadi selain untuk go green, saya juga suka bikin tutorial atau foto bikinan daur ulang dari barang bekas, botol plastik dan lain-lain. Oke, baik. Jadi tidak hanya kaleng tapi ada botol plastik juga yang Iya. ini mungkin sulit terurai kalau misalkan Iya. di dalam tanah butuh ratusan tahun gitu ya. Lalu untuk Iya. produknya sendiri ini apakah hanya untuk dikoleksi saja di rumah Mbak Citra atau sebenarnya ada dijual juga? Selain dikoleksi, dijual juga, kemudian untuk edukasi juga anak-anak juga. Jadi Hmm. selain saya untuk koleksi saya sendiri di rumah, saya juga suka mengajarkan anak tetangga atau anak teman-teman yang misalnya dari barang tersebut bisa jadi edukasi anak-anak balita terutama untuk eh, puzzle tuh, tutup botol plastik tuh bisa jadi puzzle alfabet dari A sampai Z, itu bisa jadi ilmu edukasi anak-anak, kemudian bisa dijual, kemudian ada juga yang pesan gitu. Jadi ada yang dikoleksi, ada yang hobi, ada yang dijual juga. Wah, Wah, luar biasa. Ini satu kegiatan yang menarik juga tadi ya, iya ide ya. yang bagus untuk anak-anak mengisi waktu luang, apalagi tengah pandemi harus di rumah saja ya, Ibu Iya. Citra. Bu, bisa Iya. dijelaskan apa saja sih mungkin bisa menginspirasi ibu-ibu di rumah selain kaleng bekas? Bahan-bahan atau peralatan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat satu kreasi dari kaleng limbah ini? Iya, kalau dari kaleng itu banyak sih ya, dari jam dinding, Mhm. pot, tempat storage ATK, kemudian vas bunga yang artificial, kemudian bisa jadi celengan, bisa jadi tempat uang koin, tempat bros segala macam. Itu juga bisa daur ulang dari botol bekas, kemudian dari tali aja kita bikin kerajinan juga bisa kok, nggak selalu harus dari barang bekas. Jadi bahan yang benar-benar mentah bisa kita kreasikan jadi suatu kerajinan juga bisa. Karena alhamdulillah saya juga punya komunitas, dan saya juga salah satu member juga di komunitas Upload DIY Jakarta. Itu di situ berkecimpung orang-orang wanita kreatif yang suka berbikinan kreatif. Nah, ini dia. Berpikir kreatif di tengah krisis ini sangat diperlukan bagi semua pelaku UMKM ya, terutama bagi yang ingin Mhm. merintis. Lalu pertanyaannya, Bu Citra, mungkin bagi banyak orang awam yang bingung ingin melakukan usaha apa, lalu bagaimana, seperti apa sih sebenarnya bisa memunculkan ide-ide atau kreativitas di tengah pandemi seperti saat ini sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ide-ide atau kekreativitasan kita itu bisa mendatangkan sebuah keuntungan atau omset. Gimana caranya, Bu Citra?
Yang pertama yaitu niat. Niat kita pertama apa dulu nih? Mau share ilmu, mau rezeki, atau mau bagaimana. Jadi insya Allah kalau misalnya dari kita coba-coba itu, belajar terus, nanti insya Allah rezeki akan mengikuti kok. Kemudian untuk niat, kemudian malu, tidak gengsi, itu modal utama. Kemudian eh, pantang menyerah. Jadi kalau misalnya kita berbikinan itu sekali gagal, 2 kali gagal, dicoba terus gitu. Karena nanti bakal ketemu untuk ending yang baiknya, hasil dari produk baiknya itu seperti apa. Ini berproses, tidak sekali 2 kali langsung jadi, tidak. Saya sering menemukan kegagalan dan sering uji coba barang berkali-kali, yang gagal maupun yang berhasil. Jadi jangan pantang menyerah. Itu dia, jadi memang harus melalui proses, Iya. harus dihargai prosesnya, Ya, apapun betul. hasilnya nanti harus ada perbaikan dan jangan sampai pantang menyerah. Nah, kalau kita tadi lihat Mbak Citra sendiri memberikan pelatihan fotografi. Nah, apakah juga melakukan hal yang sama untuk kegiatan mengolah limbah atau melakukan satu kegiatan untuk membuat satu kreasi dari hal-hal yang mungkin ada di rumah? Apakah ini juga dibuat juga dalam bentuk daring untuk memperluas dan membuat orang-orang mungkin banyak ibu-ibu juga terinspirasi? Iya, untuk fotografi saat peserta itu store yang pertama tidak sesuai atau tidak sesuai dengan itu belum tentu 1 kali, 2 kali, 3 kali jepretan mereka lulus. Jadi kalau belum sampai dapat nilai 100 dari saya, itu mau sampai 5 kali, 6 kali tag terus sampai dia lulus, dan alhamdulillah hasilnya melalui proses-proses itu memang benar-benar pure, mereka foto seperti studio dari proses itu. Baik, jadi memang sekali lagi harus menghargai prosesnya, karena di situ Mhm. akan ada evaluasi, Iya, masukan, dan input-input yang positif ya. Nah, kalau untuk iya. daur ulang sendiri, apa yang kira-kira paling sulit, Bu? Paling sulit untuk didaur ulang, tapi mungkin ini harga atau ketika dijual omsetnya paling besar, itu apa, Bu? Dan tingkat kesulitannya apa? Untuk sulit yang didaur ulang itu kemungkinan yang berbahan dasar plastik. Karena orang itu kan seperti produk-produk kemasan seperti yang berbahan plastik kayak sabun cuci piring itu kan ada plastik lah. Itu sebenarnya kita mampu mengolah, tapi untuk nilai daya jualnya masih minim. Karena mereka belum seberapa tertarik dengan produk olahan barang bekas yang mungkin masih dalam berbentuk ada warna kemasannya gitu. Jadi mungkin itu sih yang salah satu PR buat khususnya saya juga, membantu pemerintah untuk membantu mengurangi sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang seperti kemasan sabun cuci piring itu, bagaimana gitu supaya untuk meningkatkan nilai daya belinya, untuk orang-orang bisa ikut pakai loh ini barang produk daur ulang kita gitu. Itu masih Oke. jarang sekali. Karena itu juga tergantung dari Iya, peminatnya dan ini betul. akan berdampak luas Iya, juga pada tidak hanya pada ekonomi mungkin ibu-ibu rumah tangga tapi juga lingkungan pada juga. lingkungan secara skala besar Iya. ya. Mungkin terakhir harapan Ibu Citra sendiri untuk semua kegiatan yang Ibu lakukan dan juga edukasi yang Ibu lakukan harapannya apa? Harapannya terus belajar kreatif untuk bisa terus berinovatif di saat pandemi ini, walaupun kita di rumah saja, kalau bisa luangkan waktu seproduktif mungkin walaupun kita di rumah untuk menghilangkan rasa bosan ketika penat, tidak bisa keluar kemana-mana, ketika kerja dirumahkan, ketika sekolah disekolahkan di rumah. Ayo terus bergerak aktif dan berinovatif untuk bisa bergerak terus untuk Indonesia dan orang banyak. Baik, terima kasih telah berbagi inspirasi Ya, bersama kami, Mbak Citra. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas, Mbak Citra. iya, selamat siang. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.